Halo ChatGPT, apa kamu tahu tentang fenomena pinjaman online atau pinjol? Halo, fenomena pinjaman online atau pinjol memang menjadi isu yang hangat beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia. Pinjaman online merujuk pada layanan pinjaman uang yang bisa diajukan secara digital, tanpa perlu datang ke bank atau lembaga keuangan konvensional. Biasanya prosesnya cepat dan mudah hanya dengan menggunakan smartphone dan koneksi internet. Namun ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait fenomena pinjol. 1. Kemudahan akses. Salah satu daya tarik utama pinjol adalah kemudahan dan kecepatan proses pengajuan pinjaman. Syarat yang dibutuhkan biasanya sangat sederhana, seperti KTP, nomor telepon aktif, dan rekening bank. Hal ini membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, terutama mereka yang kesulitan mengakses layanan perbankan tradisional. 2. Bunga dan denda tinggi. Meskipun mudah, banyak pinjol yang memberikan suku bunga sangat tinggi dan denda yang besar jika terlambat membayar. Hal ini bisa membuat peminjam terjebak dalam siklus utang yang sulit keluar. 3. Pinjol legal versus illegal. Di Indonesia, pinjaman online dibagi menjadi dua kategori. Legal, terdaftar diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan ilegal. Pinjol ilegal seringkali tidak terdaftar di OJK dan menggunakan metode penagihan yang tidak etis, bahkan melanggar hukum, seperti mengancam atau menyebarkan informasi pribadi peminjam. 4. Dampak sosial. Banyak kasus di mana masyarakat mengalami tekanan psikologis akibat penagihan pinjol ilegal. Ada juga yang mengalami kerugian finansial besar karena terus berutang untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Beberapa korban juga mengalami pelecehan atau ancaman dari pihak penagih. Link. Regulasi pemerintah Indonesia melalui OJK berusaha menertibkan pinjol dengan mengeluarkan regulasi dan daftar pinjol yang terdaftar secara resmi. Namun, tetap banyak muncul pinjol ilegal baru yang sulit dikendalikan. Jika kamu berencana menggunakan layanan pinjol, sangat penting untuk memilih platform yang terdaftar di OJK dan selalu memperhatikan suku bunga serta denda yang ditetapkan. Apa kamu tahu siapa sih sebenarnya yang punya perusahaan pinjaman online tersebut? Perusahaan pinjaman online, pinjol, bisa dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari pengusaha lokal, investor asing, hingga perusahaan teknologi besar yang tertarik di sektor finansial. Kepemilikannya sangat bervariasi, tergantung pada jenis perusahaan dan model bisnis yang digunakan. Berikut beberapa kategori pemilik pinjaman online yang umum. 1. Perusahaan fintech lokal. Banyak pinjol di Indonesia yang dimiliki oleh perusahaan fintech Shell Technology lokal. Mereka mendirikan startup yang fokus pada teknologi keuangan dan menyediakan layanan pinjaman sebagai salah satu produk mereka. Para pemilik ini biasanya adalah pengusaha muda atau investor di bidang teknologi yang melihat potensi besar dari kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan mudah. 2. Grup perbankan atau lembaga keuangan. Sejumlah pinjol dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan besar, baik langsung maupun melalui anak perusahaan fintech mereka. Bank besar mungkin melihat layanan pinjaman online sebagai cara untuk menjangkau segmen pasar yang sebelumnya sulit dijangkau melalui metode perbankan tradisional. Misalnya, mereka bisa menyerap pelaku usaha kecil, pekerja informal, atau masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. 3. Investor dan perusahaan asing. Beberapa pinjol di Indonesia mendapatkan pendanaan dari investor asing atau bahkan dimiliki oleh perusahaan internasional. Ini sering terjadi pada platform pinjaman peer-to-peer, P2P yang lebih besar, di mana investor global tertarik pada pasar Indonesia karena potensi ekonomi digital yang terus berkembang.
Investasi dari luar negeri bisa datang dari berbagai negara, termasuk China, Singapura, dan Amerika Serikat. Konglomerat teknologi. Tidak jarang perusahaan teknologi besar seperti Gojek, Grab, atau bahkan perusahaan teknologi finansial seperti Ant Financial, bagian dari Alibaba Group di China, ikut mendirikan atau mendanai perusahaan pinjaman online. Perusahaan besar ini biasanya telah memiliki ekosistem digital yang luas, termasuk layanan pembayaran, marketplace, dan lainnya. Pinjaman online menjadi bagian dari diversifikasi bisnis mereka untuk menawarkan layanan keuangan yang lebih lengkap. 5. Pinjol ilegal. Sementara itu, pinjol ilegal sering dimiliki oleh individu atau kelompok yang tidak diketahui secara jelas, dan operasi mereka biasanya tersembunyi. Pinjol ilegal ini kerap tidak memiliki transparansi dalam kepemilikan dan cara kerja mereka. Pemiliknya bisa saja perorangan atau jaringan kriminal yang beroperasi secara global, karena sifat operasi mereka yang cenderung berisiko tinggi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagaimana mengetahui kepemilikan pinjol? Kepemilikan pinjol yang legal dan terdaftar di OJK dapat dilihat dari informasi publik yang mereka sediakan, seperti laporan keuangan atau pernyataan resmi dari perusahaan. Pinjol yang memiliki pemilik transparan biasanya lebih dapat dipercaya dan tunduk pada regulasi OJK, termasuk standar etika dan perlindungan konsumen. Namun, pinjol ilegal seringkali tidak jelas siapa pemiliknya, dan mereka sengaja menyembunyikan informasi ini agar sulit dilacak. Ini salah satu alasan mengapa penting memilih pinjol yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, karena mereka tunduk pada aturan yang lebih ketat. Saya sering dengar ada orang ditipu pinjaman online atau pinjol. Apa kamu tahu modusnya itu, macam-macam modus penipuan untuk pinjol itu seperti apa? Coba ceritakan. Penipuan pinjaman online atau pinjol memang marak terjadi, terutama dengan adanya pinjol ilegal yang beroperasi di luar pengawasan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut adalah beberapa modus penipuan pinjol yang sering terjadi. 1. Penawaran pinjaman dengan persyaratan sangat mudah. Penipu sering menawarkan pinjaman tanpa syarat yang rumit, bahkan tanpa memerlukan dokumen penting seperti slip gaji atau jaminan. Ini menarik banyak korban, terutama mereka yang sedang terdesak kebutuhan uang. Setelah korban tertarik dan memberikan data pribadi, seperti nomor KTP dan rekening bank, penipu bisa memanfaatkan data tersebut untuk keperluan lain yang merugikan, termasuk pencurian identitas. 2. Permintaan biaya awal atau administrasi. Modus lain yang sering terjadi adalah korban diminta untuk membayar sejumlah uang terlebih dahulu sebagai biaya administrasi atau biaya proses pinjaman. Setelah uang dibayar, pinjaman yang dijanjikan tidak pernah cair dan penipu menghilang. Ini sering terjadi di pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. 3. Penggunaan aplikasi pinjol berbahaya. Beberapa penipu menggunakan aplikasi pinjol yang tidak resmi atau tidak diunduh dari platform yang terpercaya seperti Google Play atau App Store. Aplikasi ini bisa mengakses data pribadi korban, termasuk kontak, pesan, dan galeri foto. Data tersebut kemudian digunakan untuk menekan korban jika mereka terlambat membayar pinjaman atau sebagai alat untuk memeras. 4. Penagihan yang tidak etis dan mengintimidasi. Pinjol ilegal kerap kali menggunakan metode penagihan yang sangat kasar dan tidak etis. Mereka mungkin menyebarkan informasi pribadi atau foto-foto korban ke kontak yang ada di ponsel mereka, mempermalukan atau bahkan mengancam korban jika tidak segera membayar. Penipu akan menghubungi anggota keluarga, teman, atau rekan kerja korban untuk memberikan tekanan. 5. Penggandaan utang. Modus ini terjadi ketika korban meminjam dari satu pinjol, tetapi kemudian utangnya digandakan atau dialihkan ke banyak pinjol lainnya.
Penipu menggunakan dan data pribadi korban untuk mengajukan pinjaman di banyak platform lain tanpa sepengetahuan korban. Akibatnya, korban merasa utang mereka bertambah meskipun mereka tidak pernah mengajukan pinjaman tambahan. 6. Pinjaman fiktif. Dalam beberapa kasus, korban yang merasa tidak pernah meminjam uang tiba-tiba mendapatkan tagihan dari pinjol. Data pribadi mereka mungkin telah dicuri dan digunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan mereka. Penipu menggunakan identitas palsu korban untuk menarik uang, tetapi korban yang harus membayar utang. 7. Penipuan investasi berkedok pinjaman. Ada juga modus di mana penipu menawarkan investasi dalam platform pinjaman peer-to-peer, di mana korban diiming-imingi keuntungan besar jika mereka berinvestasi dalam pinjaman yang disalurkan kepada peminjam. Setelah korban menyerahkan uang mereka, ternyata investasi tersebut fiktif dan uang hilang tanpa jejak. Teban, pemerasan setelah pinjaman disetujui. Korban mungkin akan menerima pinjaman, tetapi penipu kemudian meminta tambahan biaya atau pembayaran bunga yang tidak masuk akal setelah pinjaman diberikan. Jika korban tidak mampu membayar, penipu menggunakan metode intimidasi dan ancaman untuk memaksa korban menyerahkan uang. Bagaimana menghindari penipuan pinjol? 1. Gunakan pinjol yang terdaftar di OJK dan cek legalitasnya sebelum mengajukan pinjaman. 2. Jangan memberikan data pribadi atau informasi sensitif tanpa memeriksa legalitas layanan. 3. Hindari aplikasi yang diunduh dari sumber tidak resmi. 4. Hindari pinjaman dengan biaya awal. Pinjol resmi tidak akan meminta pembayaran sebelum pinjaman disetujui. 5. Cek syarat dan ketentuan dengan teliti, terutama terkait bunga dan denda. Mencegah lebih baik daripada menyesal, jadi sangat penting untuk selalu berhati-hati dalam memilih platform pinjaman online. Nah, apa ada modus penipuan yang dilakukan oleh orang di luar aplikasi pinjol dengan mengatasnamakan aplikasi pinjol? Kalau ada, modusnya gimana? Ya, ada beberapa modus penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di luar aplikasi pinjol dengan mengatasnamakan aplikasi pinjaman online. Penipuan ini seringkali memanfaatkan ketidaktahuan atau kerentanan korban, serta reputasi pinjol, baik legal maupun ilegal. Berikut adalah beberapa modus penipuan yang umum. 1. Penipuan via telepon atau SMS. Penipu menghubungi korban via telepon atau SMS, mengaku sebagai perwakilan dari sebuah platform pinjol terkenal. Mereka mungkin menawarkan pinjaman cepat dengan syarat sangat mudah dan suku bunga rendah. Untuk meyakinkan korban, mereka seringkali memberikan detail yang tampak sah, seperti nomor referensi atau bahkan tautan ke situs web palsu. Setelah korban setuju, mereka diminta untuk membayar sejumlah uang terlebih dahulu sebagai biaya administrasi atau verifikasi, yang tentu saja tidak akan dikembalikan, dan pinjaman yang dijanjikan tidak pernah diberikan. 2. Penggunaan media sosial. Penipu seringkali menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp untuk menawarkan pinjaman online. Mereka berpura-pura menjadi agen resmi dari perusahaan pinjol dan memposting iklan palsu yang menawarkan pinjaman mudah dengan syarat minimal. Setelah korban menghubungi mereka, penipu meminta data pribadi dan uang muka sebelum pinjaman bisa dicairkan. Korban yang tertipu seringkali merasa tertarik karena proses yang lebih cepat dibandingkan aplikasi resmi. Tetapi ini adalah jebakan. 3. Penipuan menggunakan website palsu. Penipu juga membuat website palsu yang terlihat mirip dengan situs resmi pinjol. Website ini biasanya dirancang sedemikian rupa agar terlihat profesional dan terpercaya. Ketika korban mencoba mengajukan pinjaman melalui situs palsu ini, data pribadi mereka dicuri. Selain itu, korban bisa diminta untuk membayar sejumlah uang administrasi sebelum pinjaman disetujui. Website palsu ini juga bisa digunakan untuk mengunduh malware ke perangkat korban, yang nantinya bisa mencuri informasi sensitif.
4. Penipuan identitas palsu spoofing. Dalam modus ini, penipu menghubungi korban dan mengaku sebagai penagih utang dari sebuah aplikasi pinjol, meskipun korban tidak pernah meminjam dari aplikasi tersebut. Penipu kemudian menekan korban untuk segera membayar utang fiktif dengan ancaman yang sama seperti pinjol ilegal, seperti menyebarkan informasi pribadi atau menghubungi kontak di telepon korban. Ini biasanya menargetkan orang yang mungkin pernah mengajukan pinjaman dari pinjol lain, sehingga mereka merasa terintimidasi. 5. Agen palsu pinjol. Penipu berpura-pura menjadi agen resmi dari aplikasi pinjol dan menawarkan bantuan dalam mengajukan pinjaman. Mereka bisa datang langsung atau menghubungi korban secara online. Modusnya, mereka meminta korban menyerahkan dokumen-dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, atau slip gaji dengan janji akan membantu mempercepat proses pengajuan. Namun, dokumen-dokumen tersebut malah disalahgunakan. Misalnya untuk mengajukan pinjaman atas nama korban tanpa sepengetahuan mereka. 6. Modus investasi berkedok pinjaman online. Penipu mengatasnamakan aplikasi pinjol dan menawarkan investasi kepada korban dengan janji bahwa uang mereka akan digunakan untuk mendanai peminjam dan korban akan menerima bunga tinggi dari investasi tersebut. Mereka memanfaatkan popularitas pinjaman peer-to-peer, P2P, untuk meyakinkan korban. Setelah korban menyerahkan uangnya, penipu menghilang tanpa jejak dan tidak ada pinjaman atau bunga yang diterima korban. 7. Phishing. Penipu mengirimkan email phishing yang tampak seperti komunikasi resmi dari aplikasi pinjol. Email tersebut mungkin meminta korban untuk memperbarui informasi akun mereka atau mengklik tautan untuk melihat status pinjaman. Tautan tersebut mengarahkan korban ke situs web palsu yang akan mencuri informasi login atau detail keuangan mereka. Penipuan lewat aplikasi modifikasi, fake APK. Penipu bisa menawarkan aplikasi pinjol dalam bentuk file APK yang diunduh dari situs atau link luar, bukan dari Google Play Store atau App Store. Aplikasi ini mungkin terlihat seperti aplikasi pinjol resmi, tetapi sebenarnya dirancang untuk mencuri data pribadi korban atau meminta akses ke data sensitif, seperti kontak atau file di ponsel. Setelah aplikasi tersebut diinstal, penipu bisa menggunakan data tersebut untuk melakukan pemerasan atau aktivitas penipuan lainnya. Bagaimana menghindari penipuan yang mengatasnamakan pinjol? 1. Selalu gunakan aplikasi resmi yang diunduh dari sumber terpercaya seperti Google Play Store atau App Store. 2. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau mengirim uang ke pihak yang menghubungi Anda secara langsung tanpa memverifikasi apakah mereka benar-benar dari perusahaan yang sah. Cek ulang nomor telepon atau email yang digunakan penipu dengan yang ada di situs resmi perusahaan. 4. Waspada iklan di media sosial yang menawarkan pinjaman cepat dan mudah tanpa syarat, karena ini seringkali merupakan jebakan. 5. Laporkan penipuan ke otoritas terkait, seperti OJK atau pihak berwenang, jika merasa telah menjadi korban. Modus-modus di atas bisa sangat meyakinkan, jadi kehati-hatian dan kewaspadaan sangat diperlukan agar terhindar dari penipuan yang merugikan. Makasih ya infonya. Sama-sama. Senang bisa membantu. Jika ada pertanyaan lagi atau butuh informasi lagi untuk tanya, ya hati-hati hari-hari melancar.